Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha disebut juga dengan Idul Akbar, Id yang lebih besar. Mengapa disebut lebih besar? Yang pertama karena di dalamnya ada penyembelihan hewan kurban. Yang kedua disebut lebih besar karena di dalamnya disunnahkan kita bertakbir dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu saat Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ini mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul bertakbir kepada Allah, agar kita memperbanyak mengucapkan Allahu Akbar. Diharapkan dengan banyak mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul kalimat Allahu Akbar menghunjam di dalam kolbu kita, tercermin di dalam sikap kita. Maka kita melihat simbol dari Idul Adha adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pada suatu saat diriwayatkan beliau berkurban 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 unta. Orang-orang takjub salut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu pula dengan malaikat. Saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak, dan ia pun berkata untuk mengagungkan Allah, untuk membuktikan bahwa Allahu Akbar, seandainya aku punya anak laki-laki pun aku siap menyembelih anak itu untuk Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak laki-laki adalah dambaan saat itu. Dalam tradisi Arab, anak laki-laki adalah penerus. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Allah menagih janji Nabi Ibrahim. Apakah betul ia rela merendahkan atau menyembelih kesenangannya dan betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim lulus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu pun diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Beberapa bulan setelah beliau lahir, ibunya pun wafat. Beliau menjadi yatim. Kalau dalam bahasa Arab, dalam Indonesia menjadi yatim piatu. Tidak ada wanita yang bersedia menyusuinya karena ia anak yatim piatu. Maka hadirlah Halimatus Sa'diyah menyusuinya, dibawa ke kampung lalu disusui. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan miskin. Dididiklah kasih sayang oleh Halimatus Sa'diyah, oleh ibundanya Aminah. Lalu dididiklah leadership oleh Abdul Muttalib, kakeknya. Dididiklah entrepreneurship oleh pamannya Abu Talib. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah modal karakter yang kuat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Abu Talib entrepreneurship. Maka ikutlah beliau berdagang bersama pamannya itu, dibawa melanglang buana ke utara, ke timur, ke selatan. Kalau ke barat lagi adalah laut. Sampai dari Hijaz menuju ke Syam atau Syria, lalu menuju ke Bahrain, lalu menuju juga ke Yaman. Betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dididik entrepreneurship oleh Abu Talib. Maka dalam usia 25 tahun beliau pun menikah dengan Khadijah Al-Kubra, dan beliau sudah berubah menjadi pemuda yang kaya raya. Ketika beliau menikahi Khadijah, maharnya atau mas kawinnya salah satunya adalah 20 ekor unta. Kalaulah unta seharga 50 juta, 20 ekor mas kawin seorang pemuda 1 miliar lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beliau menikah dengan seorang konglomerat wanita, maka bersinergi antara kemampuan bisnis yang luar biasa dengan modal yang besar. Maka bisnisnya menjadi luar biasa menggurita.
Bahkan ada seorang pengusaha dari Bahrain datang menemui Nabi, dan Nabi pun bertanya, bagaimana kabar pasar yang sebelah sana? Bagaimana kabar yang pasar yang sebelah sana, pojok sini dan lain sebagainya? Di pasar itu ada saudagar kaya yang baik, namanya Pak ini, yang di sebelah sini ada Pak itu. Kagetlah orang Bahrain yang jauh mendatangi Nabi, ribuan kilometer mendatangi Nabi, lalu dia berkata, Anda lebih memahami negara kami daripada kami sendiri. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam bisnis, ngamuk beliau dalam bisnis, sampai mengetahui seluk-beluk pasar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semakin besar. Maka beliau ketika berkurban, beliau berkurban 100 ekor unta. Namun beliau kekayaan itu bukan untuk diri pribadi. Rumah beliau sangat sederhana. Tempat tidurnya pun dengan tikar ketika bangun tidur mengecap di pipinya. Lalu untuk apa kekayaan itu semua? Semua kekayaan itu disembelih untuk dalam rangka syiar agama Allah. Untuk syiar agama Allah beliau royal. Untuk diri sendiri beliau sangat sederhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sikap takbir. Takbir yang menghunjam di dalam kalbu, tercermin dalam sikap sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kalau kita tahu betapa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa Abu Bakar Siddiq rela, beliau mensodakohkan seluruh hartanya saat ditawari oleh Nabi. Kata Abu Bakar Siddiq, aku sodakohkan seluruh hartaku untuk dakwah. Nabi bertanya, lalu untuk apa? Bagaimana? Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Maha Kaya. Umar bin Khattab juga sodakohnya begitu besar. Utsman bin Affan dalam satu peperangan saja, perang Tabuk, beliau infakkan untuk biaya perang itu hampir 60 miliar kalau dirupiahkan dalam satu peperangan. Utsman bin Affan. Bagaimana Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya? Mengapa para sahabat begitu total di dalam mensedekahkan hartanya di jalan Allah? Karena sudah melihat contoh Nabi yang begitu total. Nabi adalah seorang konglomerat yang begitu kaya, dan beliau serahkan semuanya untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Di akhir hayat beliau, ketika beliau sakitnya sudah semakin tinggi, panasnya sudah semakin tinggi, lalu beliau berkata kepada istrinya, wahai istriku, berapa harta yang tersisa milik kita? Istrinya berkata, masih ada 7 dinar ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Sodakohkan 7 dinar itu. Bagaimana nanti aku menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku menghadap Allah dan aku masih memiliki harta? Sodakohkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pingsan saat itu, panasnya sudah semakin tinggi. Sayyidatuna Aisyah tidak sempat mensodakohkan karena beliau harus mengurusi Nabi. Lalu ketika Nabi siuman sadar kembali, lalu yang beliau tanya, wahai istriku, yang tadi 7 dinar sudah disodakohkan belum? Oh iya, belum. Baik, akan aku sodakohkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sidang Idul Adha yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berawal dari nol, berubah menjadi konglomerat yang sangat kaya, dan di akhir hayatnya menjadi nol kembali, nol harta. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dalam parameter duniawi Rasulullah orang yang gagal. Kalau kata Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Kalau kamu lahir miskin, kamu gak salah. Tapi kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin, kamu salah, kamu gagal. Dalam parameter duniawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhir hayatnya tanpa harta. Barangkali menurut Bill Gates ini salah, ini gagal. Tetapi bagaimana menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau juga punya rumus. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang merendahkan dirinya, orang yang merendahkan kesenangannya, orang yang menyembelih kesukaannya, wa amila lima ba'dal maut,
dan dia berbuat untuk masa setelah kematian, parameternya adalah parameter akhirat. Sukses itu nanti di akhirat masuk surga apa enggak? Sukses itu di akhirat kaya atau enggak? Kalau kita dari kampung menuju Jakarta, lalu kita berhenti di rest area, apakah kita akan membangun segalanya di rest area? Tentu tidak. Tunggu sampai Jakarta, kita bangun segalanya di Jakarta. Begitu pula kehidupan kita. Apa kita akan membangun segalanya di dunia? Tidak. Dunia adalah untuk akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengagungkan Allah. Rasul bertakbir. Rasul menyembelih kesenangannya sendiri. Karena Rasul adalah orang yang sangat mencintai Allah, orang yang sangat mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana dengan kita? Sudahkah takbir yang kita lantunkan secara lisan itu betul-betul merasuk ke dalam kolbu kita, betul-betul tercermin di dalam sikap kita? Kalau takbir sudah tercermin di dalam sikap kita, maka kita akan lebih mudah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pilihan. Di akhirat harta banyak tapi hisabnya lama. Pilihan pertama. Ini adalah orang yang kaya, akhir hayatnya kaya, dan dia banyak bersedekah. Kaya sampai akhir hayat dan dermawan. Maka di akhiratnya hartanya banyak tapi hisabnya lama. Ada yang di akhiratnya hartanya sedikit dan hisabnya sedikit. Ini orang yang miskin, sedekahnya biasa saja. Ada yang di akhirat hartanya banyak tapi hisabnya ringan. Siapa mereka? Ini orang yang paling beruntung. Karena dunia hanyalah satu titik dibandingkan dengan garis lurus yang tak putus di akhirat nanti. Siapa mereka orang yang kaya di akhirat dan hisabnya ringan? Orang yang ngamuk di dalam berbisnis. Orang yang sungguh-sungguh mencari harta. Lalu hartanya disodakohkan untuk dakwah. Hartanya disodakohkan untuk perjuangan Islam. Beliau rela ketika akhir hayat dalam keadaan miskin. Yang penting Islam maju, yang penting Islam kaya, yang penting menyembelih kesenangannya, mengagungkan Allah, menyerahkan hartanya untuk perjuangan dakwah. Ini orang yang cerdas. Karena hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak hartanya, ketika akhir hayat banyak hartanya, di akhirat nanti hisabnya lama. Bahkan Abdurrahman bin Auf dikatakan oleh sebuah riwayat bahwa beliau masuk surga beda setengah hari dibandingkan sahabat-sahabat yang lebih dulu. Abdurrahman bin Auf pun cemas, bagaimana supaya saya menjadi orang miskin? Artinya bagaimana supaya hartanya semua diserahkan, saya nggak punya harta lagi. Maka beliau pun sodako masih kurang, bagaimana caranya agar habis? Maka beliau beli kurma-kurma dari pasukan perang Tabuk yang telah terabaikan, kurmanya pada busuk, dibeli oleh beliau. Lalu dibeli oleh beliau dengan harga kurma yang fresh. Dia berharap nanti masuk surganya sama dengan sahabat-sahabat yang lain, as-sabiqunal awwalun. Maka kurma di Madinah, kurma busuknya habis diborong oleh beliau. Orang-orang Madinah pun senang, pasukan perang Tabuk, alhamdulillah, kirain kita bakal rugi banyak, ternyata kita juga untung sebagaimana biasanya. Datanglah utusan dari kerajaan Yaman, dan di Yaman ada pandemi. Obatnya adalah kurma busuk. Ia mengumumkan, wahai warga Madinah, siapa yang punya kurma busuk, aku beli dengan harga 10 kali lipat. Kurma busuk sudah dimiliki semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf menjual kurma dengan harga 10 kali lipat. Dia gagal menjadi orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memang takdirnya sudah begitu, ia sudah diterima saja. Tidak harus semuanya kaya, tidak harus semuanya miskin. Takdirnya bagaimana, itulah yang terbaik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat ada sahabat Rasulullah SAW, kalau tidak salah
Amr bin As. Amr bin As kata Rasul, kamu berangkatlah berperang, dan nanti ketika ada ghanimah kamu ambil ghanimah itu. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta ghanimah. Aku berperang bukan untuk mencari kekayaan ya Rasul. Aku ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Sebaik-baik harta yang baik ada di tangan orang yang baik. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah titipkan harta kepada kita dan kita adalah orang baik, itulah harta yang terbaik. Karena orang soleh pasti bisa mengalokasikan harta titipan Allah ke tempat-tempat yang benar. Dan jika kita merasa sebagai orang soleh atau kita tergolong orang-orang soleh, carilah harta sebaik-baiknya. Jangan sampai harta itu jatuh ke tangan orang yang salah. Karena harta di tangan orang yang soleh akan menjadi amal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali takbir sudah dilakukan, sudah tercermin dalam pribadi para nabi. Nabi Ibrahim sudah mengagungkan Allah, menyembelih kesenangannya. Nabi Muhammad SAW mengagungkan Allah, menyembelih kesenangannya demi masa depan yang abadi. Selanjutnya bagaimana dengan kita? Mari kita perbanyak takbir. Jangan hanya takbir di lisan, tetapi takbir yang menembus ke dalam kalbu kita, sehingga value itu tercermin dalam sikap kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.